Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sumini SPDI. Saya guru SMA Negeri 1 Bunguran Timur Laut sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke, untuk memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan untuk Ananda Mahendra untuk memimpin doa. Bersiap berdoa mulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak masuk hari ini? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, kita dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun dan selalu semangat untuk melaksanakan pembelajaran. Karena untuk mencapai suatu cita-cita, kita harus semangat untuk belajar, rajin belajar. Kira-kira di sini ada yang ingin jadi dokter? Ada yang ingin jadi guru? Ada yang ingin jadi bidan? Iya. Untuk mencapai cita-cita itu tentunya kita harus selalu rajin belajar dan doa serta usaha. Kalau sudah usaha, doa, kemudian rajin belajar, insya Allah apa yang kita inginkan tercapai. Oke, materi kita hari ini masih tentang iman kepada hari akhir. Pertemuan yang ketiga, pasti kalian masih ingat ya materi minggu kemarin? Masih ya. Tapi sebelumnya kita tadarus dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Al-Qari'ah. Baik, yang pertama kita bahas alif lamnya di sini, alif lam qamariyah ya. Kenapa? Karena ada tanda sukun di atasnya. Berarti lam tersebut harus dijelaskan atau dizahirkan. Oke, silakan siapa yang membacakan artinya? Silakan Anna. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anak-anak yang bertebaran, dan gunung-gunung adalah seperti bulu-bulu yang dirambut-rambutkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Yaitu tadarus kita tentang iman kepada hari akhir sesuai dengan materi kita. Tentunya kalian masih ingat ya materi minggu kemarin. Ada yang masih ingat? Ya. Dilihat. Silakan materi minggu kemarin tentang Tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. iya, tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Apa itu tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kiamat besar? Tanda-tanda kiamat kecil antara lain waktu yang berlalu terasa
Antara lain munculnya Dajjal dan matahari terbit dari arah barat. Masih bagus ya ingatan kalian tentang materi minggu kemarin tentang tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Dan hari ini materi kita masih tentang iman kepada hari akhir, pertemuan yang ketiga dengan kompetensi dasar yang pertama 3.3 menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. 4.3 menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Dan tujuan pembelajarannya yang pertama. Mampu saya terlambat. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Kenapa dia terlambat? Ya, biasanya kalau kawan kita terlambat ya apa ya? Hukumannya membaca surat pendek. Ada yang hafal terus? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Terima kasih Lydia. Lain kali jangan terlambat lagi ya. Silakan dulu. Oke, tadi sampai di mana materi kita? Tujuan pembelajarannya setelah mengikuti pembelajaran hari ini, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menguraikan makna beriman kepada hari akhir dengan benar. Yang kedua, menyimpulkan hikmah dan manfaat beriman kepada hari akhir dengan benar. Yang ketiga, menganalisis makna beriman pada hari akhir dengan benar. Yang keempat, menyimpulkan keterkaitan antara beriman pada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Dengan materi hari ini yang akan kita pelajarin, yang pertama perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Yang kedua, hikmah dan manfaat beriman kepada hari akhir. Nah, anak-anak, kalau kalian mempelajarinya dengan benar dan sungguh-sungguh materi kita hari akhir, kalian nanti bisa mempraktekkan perilaku terpuji di kehidupan sehari-hari. Untuk memulai materi hari ini, silakan kalian klik tes dulu. Linknya udah dikirimkan ke HP kalian masing-masing ya. Silakan dibuka linknya. Yang tidak membawa HP ya. Ada berapa yang tidak membawa HP? Angkat tangannya. 2 orang ya. Oke, udah siap? Ya. Silakan dikumpulkan. Tunggu di meja ya. Silakan kalian amati gambarnya. Gambar yang pertama, apa itu gambar yang pertama? Menemukan uang. Iya, orang anak yang menemukan uang. Gambar yang kedua apa nak? Anaknya mengembalikan uang. Iya. Yang bukan. Jadi seorang yang menemukan uang kemudian dikembalikan pada yang berhak, gitu ya. Ini termasuk apa? Termasuk kategori apa? Jujur. Jalan perilaku sehari-hari. Seseorang menemukan uang kemudian uang itu dikembalikan pada orang yang berhak, termasuk dalam kategori jujur. Oke, yang kedua silakan dipahami apa itu gambar pertama apa? Bertanggung jawab terhadap perintah Allah, Bu. Bertanggung jawab terhadap perintah Allah. Yang kedua gambar apa itu? Bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Iya, bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Itu berarti contoh dari perilaku bertanggung jawab. Orang yang sholat perlu membuang sampah pada tempatnya, termasuk perilaku bertanggung jawab. Untuk gambar yang ketiga, silakan
Sebuah keluarga memberikan kasih sayang yang adil kepada anak-anaknya. Iya, sebuah keluarga memberikan kasih sayang yang adil, tidak ada pilih kasih ya pada keluarga, kepada anak-anaknya. Yang kedua, Memberikan uang jajan sesuai kebutuhan. memberikan uang jajan kepada sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini termasuk dalam perilaku apa? Adil. Perilaku adil dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kalian silakan melihat videonya, kemudian kalian amati dan identifikasi masalah yang ada di dalamnya. Pada hari akhir diantaranya yang pertama jujur, yang kedua bertanggung jawab, yang ketiga adil. Oke, setelah kalian mengamati video, ada yang bisa mengidentifikasi masalahnya? Angkat tangannya. Ya, silakan Hector. Apa cuma berlaku jujur? Ya, bagus sekali pertanyaan dari Hector. Ada lagi? Saya Bu, Ya, silakan karena sebutkan contoh perilaku di lingkungan. Contoh perilaku tidak jujur di lingkungan sekolah. ya, bagus sekali pertanyaan kalian ya. Untuk menjawab pertanyaan kalian, silakan kalian membentuk kelompok yang sudah dibentuk kemarin ya. Silakan. Untuk ketua kelompoknya silakan maju ke depan, ambil celka PD-nya. Oke, udah paham semuanya? Silakan dikerjakan, dikasih waktu 20 menit dan saya akan ya. Kelompok kalian yang mulai ya. Udah siap semuanya? Ya. Diangkat sama ketuanya masing-masing tugasnya. Kemudian kalian nempel di dinding. Tugas yang kalian buat silakan ditempel di dinding. Oke, kalian silakan kembali dulu di tempat duduk kecuali yang presentasi berdiri di dekat tugas kalian masing-masing. Masing-masing anggota kelompok silakan kalian berkunjung ke kelompok yang lainnya. Bergiliran ya. Apakah yang dimaksud dengan jujur? Jujur adalah suatu yang baik bagi semua pihak. Ini contohnya. 2. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis perilaku jujur. Jujur dalam niat dan kehendak yaitu suatu tindakan yang didasarkan pada keselarasan antara sikap dan kegiatan hati, keinginan hati. 2. Jujur dalam ucapan yaitu suatu tindakan memberhentikan atau menyampaikan informasi sesuai dengan kenyataan. 3. Jujur dalam perbuatan yaitu suatu tindakan yang dilakukan sesuai dengan yang seharusnya. 3. Sebutkan contoh perilaku jujur dalam lingkungan keluarga. 1. Berterus terang
kepada orang tua dan ketika melakukan kesalahan. 2. Mengembalikan kelebihan uang kerja kepada orang tua. 4. Sebutkan contoh perilaku jujur dalam lingkungan masyarakat. 1. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas saat berkendara. 2. Tidak berusaha menyuap petugas polisi ketika ditilang. 5. Tampilkan gambar hari kiamat dan gambar perilaku jujur. Ini gambar hari kiamat kecil dan ini gambar hari kiamat besar. Ya, itu saja dapat saya sampaikan, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Oke, silakan kalian cek lagi ke kelompok yang lainnya. Oke, untuk yang terakhir silakan kalian kembali ke kelompok kalian masing-masing. Nah, setelah kalian diskusi tadi dan presentasi mengenai video, kemudian kalian silakan identifikasi masalahnya. Dimulai dari kelompok berapa? Silakan yang mau bertanya, angkat tangannya. Saya Bu, Ya, silakan Erna. sebutkan contoh perilaku tidak jujur di lingkungan sekolah. Ya, ada yang mau menanggapi kelompok lain? Saya Bu, Silakan siapa? Makan di kantin belum bayar mengaku sudah bayar. Telat sampai sekolah berbohong dan bolos. Minta uang buat bayar SPP tapi buat beli pulsa. Belum sholat zuhur ketika ditanya guru menjawab sudah sholat. Ya, bagus sekali jawaban dari Tiara. Ada lagi yang mau ditanyakan, kelompok lain mengenai video tadi? Saya Bu, Silakan Reni. manakah yang harus didahulukan bertanggung jawab untuk diri sendiri atau bertanggung jawab untuk masyarakat? Sebagai contoh, kalau ada tetangga kita yang meninggal dunia dan di kala itu kita harus bekerja. Ya, bagus sekali pertanyaan dari Reni. Ada yang mau menanggapi pertanyaan dari Reni? Ya Bu, Ya, silakan. baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Menurut kelompok kami, alangkah baiknya bertanggung jawab terhadap masyarakat terlebih dahulu. Dan kita tahu sudah menjadi kewajiban kita untuk saling bantu-membantu manusia yang tentu saja dengan penuh rasa keikhlasan. Namun terkadang ada juga manusia yang hanya memungkinkan dirinya sendiri. Untuk hal ini tergantung individunya sendiri. Itu tadi jawaban dari Lila, bagus sekali ya jawaban dari Lila. Ada lagi pertanyaan yang lainnya? Ya, silakan Hector. Saya ingin bertanya Bu, dalam bertanggung jawab apakah membutuhkan pengorbanan? Ya, ada yang mau menanggapi pertanyaan dari Hector? Bagus sekali pertanyaan dari Hector. Saya Bu, Ya, silakan. baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya, dalam bertanggung jawab tentu saja membutuhkan pengorbanan. Sebagai contoh, seorang ibu yang bertanggung jawab kepada anaknya. Misalkan, seorang bayi menangis di malam hari. Seorang ibu harus menenangkannya, padahal ketika itu waktunya tidur. Nah, itu merupakan contoh pengorbanan waktu yang dilakukan oleh ibu kepada anaknya. Oke, ada lagi yang mau bertanya tentang video tadi? Ya, silakan Lila. Saya ingin bertanya, jelaskan adil terhadap sesama hidup dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mau menanggapi pertanyaan dari Lila? saya Bu, Ya, silakan Irma. keadilan yang dimaksud Allah dalam konteks ini terkait hubungan Muslim dan non-Muslim. Jadi pada dasarnya Allah tidak melarang kamu berbuat kebajikan selama mereka tidak memusuhi kamu dalam agama. Dalam pergaulan kita tidak boleh memilih-milih teman, baik itu beragama Muslim maupun non-Muslim. Ya, bagus sekali jawaban dari Irma. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Ya, silakan Samila. Apa yang dimaksud dengan keadilan dan apa makna dari keadilan? Bagus sekali pertanyaan dari Sarmila. Silakan, ada yang mau menjawab pertanyaan dari Sarmila? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4.
Keadilan berasal dari kata adil. Secara umum, keadilan itu adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang ataupun memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Terima kasih jawabannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Bagaimanakah makna beriman pada hari akhir? Ada yang mau menanggapi? Kelompok lain? Ya, silakan kelompok 4. Keimanan kepada hari akhir juga memiliki keterkaitan dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Karena dengan memiliki keimanan yang teguh akan adanya hari akhir dan pembalasan di akhirat, akan menumbuhkan kesadaran bahwa semua perbuatan yang dikerjakan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, bagus sekali pertanyaan dan jawabannya. Ada lagi? Tidak ada? Tidak. Kalau tidak ada, kira-kira dari presentasi kalian ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Ya, silakan Arna. Pertama, sikap jujur. Sikap jujur adalah sesuatu perbuatan atau perkataan yang keluar dari hati nurani manusia dan bukan merupakan sesuatu perkataan atau perbuatan yang keluar dari hasil pemikiran yang melibatkan hawa nafsu dan juga otak. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah bentuk tindakan yang dilakukan oleh manusia demi memenuhi hak dan kewajiban hidupnya. Pengertian adil. Adil adalah suatu sikap jujur, tidak memihak pada pihak tertentu, serta bertindak objektif atas kebenaran yang umum. Jenis-jenis sikap adil yaitu adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adil kepada diri sendiri, adil kepada makhluk lain dan lingkungan, adil kepada sesama. Ya, bagus sekali ya kesimpulan dari Ernawati. Ada yang mau menyimpulkan lagi? Ya Bu. Ya, silakan Nestor. Hikmah dan manfaat beriman pada hari akhir. Yang pertama, orang yang beriman pada hari akhir akan mendapatkan hidayah, pahala yang besar, dan rezeki yang melimpah, dan kemakmuran bagi keluarganya. Kedua, orang yang beriman kepada hari akhir akan rajin mengajarkan amal saleh dan meningkatkannya sesuai dengan syariat, karena ia sadar bahwa semua perbuatan manusia akan dibalas di hari akhir kelak. Yang ketiga, orang yang beriman kepada hari akhir juga akan waspada terhadap perbuatan dosa. Ia akan taat terhadap syariat Islam dan bertobat dari perbuatan dosa yang telah dilakukannya, karena ia pasti takut terhadap azab Allah yang di akhirat. Melengkapi ya kesimpulan dari kalian. Seseorang yang beriman kepada hari akhir, dia akan menegakkan keimanannya dengan membiasakan diri dengan menerapkan perilaku terpuji, seperti contohnya ada jujur, bertanggung jawab, dan adil. Jujur terhadap siapa tadi? Terhadap diri Sendiri. Kemudian jujur terhadap Orang lain. jujur terhadap Sesama. Yang terakhir ada jujur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian perilaku bertanggung jawab. Perilaku bertanggung jawab, tanggung jawab terhadap Diri sendiri. diri sendiri, tanggung jawab terhadap Keluarga. tanggung jawab terhadap Masyarakat. tanggung jawab terhadap Tuhan. Yang Maha Esa. Kemudian yang terakhir ada perilaku adil. Adil terhadap Keluarga diri sendiri. orang lain dan kepada Sesama. kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita ingin menegakkan atau menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus membiasakan perilaku terpuji, yaitu jujur, bertanggung jawab, dan adil. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, Ya, silakan Sela. mengapa manusia harus menerima tanggung jawab Bu? Ya, bagus sekali pertanyaan dari Sela. Ada yang mau menanggapi? Mengapa manusia perlu bertanggung jawab? Ya, silakan Kamila. Menerima tanggung jawab adalah proses manusia dalam hubungan yang luas dalam berbagai bidang pergaulan, keluarga, masyarakat, sekolah, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada lagi yang lain mau menanggapi pertanyaan dari Sela? Saya Bu, Ya, silakan. tanggung jawab bermakna jaminan dan janji. Tanggung jawab seorang atas suatu artinya hal tersebut berada dalam agamanya, dalam janjinya, dalam
maka pada hakikatnya ia menerima bahwa tanggung jawab pelaksanaan dan pemenuhan janji tersebut berada di pundaknya. Bagus sekali tanggapan dari kelompok 3 ya. Kemudian ada lagi yang mau menjawab pertanyaan dari Sela, mengapa kita perlu bertanggung jawab? Saya, Bu. Ya, silakan ya. Tanggung jawab merupakan sebuah konsep yang senantiasa ada dalam kehidupan personal dan sosial manusia. Setiap orang yang hidup di lingkungannya terbebas dari apapun jenis lingkungannya. Mau tidak mau berurusan dengan konsep ini. Terkadang berurusan dengan keluarga, terkadang berkaitan dengan masyarakat, dan di setiap kondisi ia bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Bahkan manusia juga memikul tanggung jawab terkait hewan-hewan dan lingkungan hidup. Bagus sekali jawaban dari Tia ya. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Setiap manusia itu adalah seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya kelak. Dan kita sebagai manusia harus bertanggung jawab, baik itu pertanggungjawaban terhadap hablum minallah maupun hablum minannas. Bagus sekali jawaban dari Reva ya. Bahwa kita semua harus bertanggung jawab karena kita adalah seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya terhadap diri sendiri, orang lain, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya untuk diskusi kali ini pasti ada kelompok yang terbaik ya. Jadi itu penilaiannya, setiap kelompok silakan nilai. Kelompok 1 dinilai oleh kelompok 2, kelompok 2 dinilai oleh kelompok 3, kelompok 3 dinilai kelompok 4. Untuk kelompok 1, siapa yang menilai tadi? Kelompok 2. Kira-kira berapa tadi, berapa nilainya untuk kelompok 1? 70. Untuk kelompok 2 berapa? Oh, 75. Kelompok 3? 75. Kelompok 4? 80. Oke. Kalau dilihat dari nilainya berarti kelompok terbaik hari ini adalah kelompok 4. Terbaik nomor 2. Kelompok 2. Terbaik nomor 3 kelompok 1. Jangan salah ya. Yang kelompoknya terbaik di depannya lebih ditingkatkan lagi. Tapi kalau nilai masih di bawah kalian silakan kedepannya lebih semangat lagi untuk belajar ya. Jangan berkecil hati, masih ada waktu dan kesempatan. Ya Bu. Oke, setelah kalian belajar dan diskusi, silakan kalian kerjakan post-testnya. Kerjain workoutnya. Ya. Silakan kalian kerjakan post-testnya ya. Kira-kira perasaan kalian bagaimana tentang pembelajaran kita hari ini? Atau pendapat kalian tentang pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau menyampaikan? Angkat tangannya. Ya, silakan kita. Menurut saya pelajaran hari ini sangat menyenangkan karena saya bisa mengetahui memahami perilaku iman pada hari akhir, seperti bertambah semangatnya dalam melakukan ketaatan kepada Allah SWT dan selalu merasa takut untuk melakukan kemaksiatan. Ada lagi yang lain? Bagus sekali jawaban dari Rila, dari Rila ya. Ada lagi yang lain? Ya silakan Anwati. Sangat bermanfaat Bu, karena dalam materi kita hari ini kita bisa menerapkan perilaku adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa menjadikan kita bersyukur.
pembelajaran kali ini terima kasih diucapkan sama kalian, dan untuk minggu depan kalian silakan pelajari materi tentang beriman kepada qada dan qadar. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Terlebih terkurang Ibu mohon maaf, dan silakan kalian tutup dengan doa. Silakan Mahendra. Berdoa mulai. Ucapkan salam.